Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan tafsir juz amma oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Masih membahas tafsir surah Al-Asr. Di pertemuan yang lalu Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang ketiga menyebutkan tentang orang-orang yang tidak termasuk dari golongan yang kedua, golongan ayat yang kedua, yaitu golongan orang-orang yang merugi. Innal insana lafi khusrin. Yang tidak termasuk innal insana lafi khusrin adalah illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yaitu mereka yang tersifati dengan 4 sifat ini. Dan sudah kita sampaikan dan disampaikan oleh beliau pada pertemuan yang lalu bahwasanya al-iman yang dimaksud di sini itu iman secara umum, baik amalan hati, baik keyakinan di dalam hati, atau ucapan lisan, atau perbuatan anggota badan. Tapi dikhususkan iman di sini ditekankan 6 rukun iman. Ya, iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, kepada nabi, kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Dan kita sudah sampaikan beberapa rincian-rincian dari pokok-pokok keimanan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, hari akhir, dan kepada takdir. Ya, yang terakhir kemarin kita berbicara tentang masalah takdir. Tambahan tentang masalah takdir yang belum kita singgung di pertemuan yang lalu, yaitu muncul pertanyaan, apakah takdir itu bisa berubah atau takdir itu tetap? Ya, Allah mengatakan yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki. Sebagian orang ketika memahami ayat ini, mereka mengambil kesimpulan berarti takdir itu bisa berubah, bisa dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Terlebih mereka juga bersandar la yaruddud du'a, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Ya, kemudian juga dengan dalil Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan orang yang menyambung silaturahim. Nabi mengatakan man arada an yabsuta lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin rizkinya diluaskan dan usianya dibentangkan, dipanjangkan, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Atau dalil-dalil lain yang menunjukkan ternyata ada perubahan tentang masalah takdir ini. Artinya apa yang sudah Allah takdirkan itu bisa berubah-berubah.
Benar enggak? Hah? Ada dalilnya tadi. Takdir tidak bisa berubah. Berarti dalil-dalil tadi salah apa? Nah, dari hadis Abdullah bin Abbas, Nabi SAW mengatakan, wa'lam annal ummata idza ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Walau ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, kata Nabi. Ketahuilah, apabila semua umat bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali apa yang telah Allah takdirkan atasmu. Dan andai kata mereka berkumpul untuk mencelakakan engkau, maka mereka tidak akan mungkin bisa mencelakakan engkau kecuali apabila Allah telah mentakdirkan itu atasmu. Rufi'atil aqlam, telah diangkat pena, wa jaffatis suhuf, dan telah kering tinta-tinta takdir. Tapi ini patokannya, bahwasanya takdir itu sudah tetap, tidak bisa dirubah-rubah. Karena kalau takdir dirubah-rubah, dalam artian Allah merubah takdir tersebut baru ketika Allah mendapati hamba itu melakukan amalan-amalan yang bisa merubah takdir, katanya, berarti di sini Allah tidak tersifati dengan ilmu. Ya, misalnya ini fulan ini sudah ditakdirkan 60 tahun usianya. Kemudian di usia 40 tahun Allah mendapati orang ini ternyata menyambung silaturahim. Maka direvisi sama Allah, gara-gara dia silaturahim, Allah baru tahu kalau dia silaturahim, maka ditambah usianya jadi 65 misalnya. Nah, kalau seperti ini modelnya, berarti menunjukkan Allah itu ilmunya baru tahu ketika terjadinya sesuatu. Berarti Allah tidak tahu kalau orang ini umur 40 tahun akan silaturahim. Ya, padahal sudah berlalu 4 tingkatan tentang masalah takdir. Ada yang ingat? 4 tingkatan ketika berbicara tentang takdir. Kita mengimani apa saja? Ilmu, catatan, kitabah, masyiah, kehendak, dan penciptaan, al-khalqu. Itu sudah disebutkan yang pertama, ilmu. Allah itu sudah tahu sebelum terjadinya, Allah tahu ketika terjadinya, dan Allah tahu apa yang akan terjadi nanti, dan Allah juga tahu apa yang tidak terjadi. Tapi seandainya terjadi bagaimana, Allah tahu. Terus bagaimana dengan dalil-dalil tadi yang menunjukkan bahwasanya ada penambahan usia, ada penambahan rizki yang menunjukkan takdir bisa berubah? Maka jawabannya 2 kata para ulama. Yang pertama, takdirnya tetap tidak dirubah sama Allah. Namun yang dimaksud bertambahnya usia, bertambahnya rizki, itu dari sisi keberkahannya. Ya, dari sisi keberkahan harta itu dan keberkahan rizki, keberkahan usia, di mana Allah berikan taufik kepada orang tersebut untuk bisa melakukan amalan yang apabila orang biasa melakukannya itu butuh waktu ribuan tahun usianya. Seperti ketika dia diberi taufik untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, yang Allah sebutkan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Ya, amalan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada beramal 1000 bulan. Ketika Allah berikan taufik kepada dia, apakah usianya nambah? Tetap. Ya, tapi amalannya dia, pahalanya dia itu kalau diamalkan oleh orang-orang pada umumnya membutuhkan usia ribuan atau membutuhkan usia banyak sekali. Ya, ini yang pertama, takdirnya tetap, tapi yang ditambah apanya? Keberkahannya. Nah, yang kedua kata para ulama, benar-benar takdirnya dirubah. Ya, benar-benar dirubah takdirnya. Kok bisa? Hah? Nah, perubahannya itu juga sudah ditakdirkan. Ya, jadi perubahannya itu sudah include.
Ya, perubahannya itu sudah include, sudah ditakdirkan juga. Jadi jangan dianggap perubahan takdir itu baru terjadi ketika hamba tersebut melakukan silaturahim tadi. Ya, kalau itu seperti itu modelnya, sama seperti akidahnya Syiah, akidatu al-bada. Ya, akidah al-bada, yaitu Allah baru tahu ketika terjadinya sesuatu. Enggak. Allah sudah tahu dan Allah sudah rubah, Allah sudah menambah usianya, Allah sudah menambah rizkinya sesuai dengan amalan yang Allah tahu bahwa fulan pada tanggal sekian, pada hari sekian, jam sekian dia akan melakukan amalan silaturahim. Maka berdasarkan itu, maka usianya aku tambah. Ini terjadinya kapan? Sudah ketika Allah menetapkan takdirnya. Ya, ketika Allah sudah menetapkan takdirnya, itu juga sudah ditetapkan tentang tambahan rizkinya tadi, tambahan usianya tadi. Ya. Tapi ini yang kemarin belum kita bahas. Sekarang kita lanjut ke ayat berikutnya. Wa amilus shalihat. Yang kedua, setelah dia beriman, maka sifat yang kedua, dan dia beramal soleh, mengamalkan as-shalihat. Famaknahu, kata Syekh, maknanya adalah annahum qamu bil a'malis shalihah. Mereka menegakkan, mengerjakan amalan-amalan yang soleh, ya, amalan-amalan yang baik. Min salatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin wa birrin lil walidain wasilatil arham wa ghairi dzalik. Ya, amalan-amalan salat, puasa, zakat, zikir, haji, umrah, ya, menyambung silaturahim, berbakti sama orang tua. Dan juga termasuk di antara amal soleh yang bentuknya at-tark, meninggalkan. Ya, kalau tadi ini fi'il, mengerjakan. Ada amal soleh yang bentuknya meninggalkan. Apa itu? Ya, meninggalkan yang haram. Itu juga termasuk amal soleh. Ya, dia meninggalkan perkara-perkara yang haram, itu juga termasuk amal soleh. Falam yaktasiru ala mujarrad ma fil qalbi, bal amilu wa antiju was salihat. Tidak cukup mereka hanya beramal soleh. Tidak cukup mereka hanya beriman, tapi mereka tambah dengan amal-amal soleh. Hiyallati ishtamalat ala syai'ain. Dan amal-amal soleh itu mencakup dua perkara. Disebut amal soleh kalau mencakup dua perkara ini. Ini juga banyak disebutkan oleh para ulama. Di antara juga Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan firman Allah di akhir surah Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan salihan. Ketika menafsirkan amalan salihan, Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan syarat yang pertama amal itu disebut soleh, yaitu an yakuna khalisan lillah, yaitu dia harus murni. Amalan itu harus murni, hanya ditujukan untuk Allah Azza wa Jalla, tidak tercampur dengan kesyirikan, baik syirik kecil ataupun syirik besar. Kemudian yang kedua, sawaban li syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya, sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sama seperti beliau mengatakan amal soleh itu mencakup yang pertama al-ikhlasu lillahi azza wa jal, dan yang kedua al-mutaba'atu lirrasuli alaihi salatu wassalam. Ya, mirip dengan ungkapan beliau. Wadhalik, yang demikian itu annal amala idza lam yakun khalisan fahuwa mardud. Apabila amalan tersebut tidak murni karena Allah, yakni tercampur 99% untuk Allah, 1%-nya dipersembahkan untuk selain Allah, artinya 1%-nya mungkin untuk mendapatkan pujian manusia, 1%-nya untuk mencari popularitas dunia, ya 1%-nya ya untuk ya apalah, menaikkan strata sosial atau apa. Maka yang seperti ini tidak murni karena Allah, berarti tertolak. Ya, tertolak. Kapan ada sesuatu yang diperuntukkan selain Allah, ibadah sesuatu sekecil apapun diperuntukkan untuk selain Allah, maka meskipun 99%-nya untuk Allah, tetap tidak dianggap yang 99% itu. Karena kaidahnya asyirku ghalab. Ya, syirik itu pasti mendominasi. Meskipun sidik, syirik itu pasti mendominasi. Ya, pernah kalau ingat saya ibaratkan apa? Air galon. Masih ingat perumpamaan saya?
Air galon ini dari ana sendiri. Antum cari di kitab ulama enggak ada. Dari ana sendiri untuk mendekatkan pemahaman betapa syirik ini mendominasi. Seling air galon. Galon isi piro? 19 liter. Air murni, sejernih-jernihnya air dari pegunungan, seger. Kena bukan satu tetes, satu percikan, mohon maaf air kencing. Nah, air netesnya di sini, percikannya ke air galon itu tadi. Gelem ngombe. Satu percikan, 19 liternya masih air murni. Ya, kalau anan enggak mau kan. Ya, karena satu percikan ini itu sudah mendominasi jamaah. Ya, atau antum tahu ada orang menjual air seperti itu? Ya, Anda tahu bahwasanya air ini kena percikan, air kencing. Ya, Anda tahu itu. Tapi dijual sama dia. Gelem tuku? Enggak mau. Ya, kan 19 liternya masih air murni. Masa satu percikan ini mengalahkan yang 19 liter? Ya pikiran dewe. Ya, sama kayak syirik tadi. Ya, meskipun itu hanya kecil dan yang 99% untuk Allah, tetap yang menang yang 1% ini tadi. Bahkan mungkin lebih kecil dari 1% itu. Ya, maka harus murni. Lula angel Ustaz. Iya memang susah. Nggak cuman kita, para salaf terdahulu mereka menganggap bahwa ikhlas itu adalah amalan yang sangat berat sekali. Ya, ikhlas itu sesuatu yang sangat berat sekali. Memang susah. Harus dilawan. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil haditsil qudsi alladhi yarwihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah berfirman, ana aghna syuraka'i 'anil syirk. Kata Allah, aku adalah yang tidak butuh dengan segala sekutu-sekutu. Allah enggak butuh partner, enggak butuh mitra, enggak butuh pembantu, enggak butuh. Allah tidak membutuhkan sekutu-sekutu. Faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan kemudian dia persekutukan aku dengan selain aku, ya di amalan tersebut dia persekutukan aku dengan selain aku, yakni dicampurno sama dia. Sebagian untuk Allah, tapi ya sebagian lain buat manusia lah, biar orang-orang tahu kalau anak ini soleh, biar orang-orang tahu kalau anak ini masya Allah. Ya, ini dicampurkan antara untuk Allah dengan selain Allah. Maka kata Allah, barang siapa yang seperti itu, taraktuhu wa syirkah, aku tinggalkan dia dengan apa yang dia persekutukan itu. Artinya enggak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Falau qumta tusalli mura'atan linnas, apabila engkau salat hanya untuk dilihat oleh manusia, au tasaddaqta mura'atan linnas, atau kau bersedekah hanya untuk dilihat sama manusia, au talabtal ilma mura'atan linnas, atau kau belajar ilmu agama hanya untuk supaya dilihat oleh manusia, au wasaltar rahim mura'atan linnas, atau kau menyambung silaturahim hanya untuk riya dilihat oleh manusia, au ghaira dzalik, atau selain itu, fal amalu mardudun, semua amalan itu tertolak, tidak ada nilainya, tidak ada bobotnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Fal amalu mardudun hatta wa in kana salihan fi dhahirihi, meskipun zahirnya itu soleh masya Allah, kalau sholat suwi, kalau sholat khusyuk, ya kalau doa sampai nangis-nangis misalnya, zahirnya masya Allah, tapi yang tahu hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, yang tahu tentang masalah ikhlas atau tidak itu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melihat dari luar, fulan mengerjakannya masya Allah, ya fulan mengerjakannya bagus, mengerjakan ibadahnya, tapi siapa yang bisa mengetahui hati dia ketika mengerjakan tersebut? Apakah murni karena Allah atau tercampur hal-hal lain selain Allah? Nggak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya ketika kita sholat, ya tadi sholat subuh itu gerakannya sama semua, durasinya sama semuanya, tapi apakah semua orang yang sholat subuh tadi itu mendapatkan pahala yang sama di sisi Allah? Tidak.
Ya, makanya kita terus memohon kepada Allah al-qabul, diterima amalan kita. Jangankan kita, Nabi Ibrahim alaihissalam setelah mengerjakan amal soleh, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Padahal beliau seorang nabi, mengerjakan amal soleh dibantu dengan putranya yang juga seorang nabi, yaitu Ismail, membangun rumah Allah yang paling mulia, Ka'bah, ya, di kota yang paling mulia, Mekah. Ya, itu pun beliau masih ragu, beliau pun masih khawatir, masih takut kalau amalannya tidak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Dan maka ikhlas adalah perkara yang berat. Kadzalikal ittiba', law annaka amilta amalan lam ya'malhu ar-rasul alaihi salatu wassalam wa taqarrabta bihi ila Allah ma'al ikhlas lillahi fa innahu la yaqbal minka li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Demikian juga apabila engkau, demikian juga ittiba', apabila engkau mengamalkan amal ibadah yang tidak diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kau bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan tersebut, meskipun kau ikhlas, ya, maka tidak akan mungkin diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi orang-orang yang mengatakan, orang-orang yang mengerjakan bid'ah, mereka terkadang ngeles. Mereka terkadang ngeles dengan mengatakan, iya memang amalan ini tidak dikerjakan oleh Nabi SAW, tapi ini adalah sarana. Kata mereka, ini bukan ibadah, ini hanya sebatas sarana saja. Seperti syubhatnya orang-orang yang melegalkan peringatan Maulid Nabi SAW. Mereka mengatakan bahwa ini hanya sebatas sarana, ya, bukan ibadah. Maka kita jawab, apakah engkau ketika mengerjakan tersebut, kau berusaha dengan amalan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah? Jawabannya apa kira-kira? Iya. Ya, dengan amalan ini saya berharap, dengan amalan ini saya mendekatkan diri, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sudah dikatakan sebagai ibadah. Ya, sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu sudah dikatakan sebagai ibadah. Nah, dan kalaupun itu sarana, maka sudah pernah kita sampaikan, sarana itu juga membutuhkan dalil. Ya, sarana itu juga membutuhkan dalil. Apabila Nabi punya motivasinya dan tidak ada yang menghalangi Nabi SAW ketika ditinggalkan oleh Nabi dan dikerjakan oleh orang-orang di zaman sekarang, maka jatuhnya sarana yang saya ulangi, kalau Nabi punya motivasi untuk pakai sarana itu, ya, ada motivasinya dari Nabi. Nabi juga pengen seperti mereka. Kemudian tidak ada pencegahnya, nggak ada yang menghalangi Nabi untuk melakukan sarana itu. Tapi ternyata Nabi nggak mengerjakannya, tidak menggunakan sarana itu. Maka kalau dikerjakan sama orang-orang setelahnya, jatuhnya bid'ah. Ya. Musik. Oh, ini bukan ibadah musik ini sarana. Oh, tayyib. Apa sih motivasimu pakai musik ini? Biar dakwah tersyiarkan. Ya, biar dakwah tersebar. Ya, sampai ke diskotik katanya. Ya, kalau ini kan kajian ini cuman yang di masjid tok. Kalau musik-musik religi, itu yang di tempat konser, yang di kafe-kafe, yang di diskotik-diskotik, mereka akan tersentuh dakwah. Ya, karena kalau tidak, siapa yang mendakwai mereka? Wah, motivasinya gitu. Ya, supaya orang yang tobat maksiat. Nabi punya nggak keinginan seperti itu? Luwe pengen. Nabi lebih pengen daripada kalian. Ya, Nabi itu adalah orang yang paling ingin manusia mendapatkan hidayah, manusia mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Nabi lebih pengen, para sahabat jauh lebih pengen daripada kalian. Motivasinya ada. Kemudian ada nggak yang menghalangi Nabi untuk mengerjakan itu? Alat musik ada. Ya, alat musik ada di zaman tersebut. Tapi ternyata meskipun Nabi punya motivasi, meskipun tidak ada yang menghalangi Nabi, ternyata Nabi mengerjakan enggak? Tidak mengerjakan, ditinggalkan sama Nabi itu.
Berarti kalau dikerjakan sama orang-orang setelahnya, maka jatuhnya itu sarana yang bid'ah. Ya, maka jangan disamakan dengan pengeras suara. Ya, kata mereka pengeras suara bid'ah. Ya, sama seperti kalian suka membid'ahkan, maka sama juga kalian jatuh dalam bid'ah. Tuh, Nabi nggak pernah ceramah pakai mikrofon. Nah, maka kembalikan ke kaidah tadi. Nabi punya motivasi nggak pakai mikrofon? Ada. Ya, Nabi pengen suaranya lantang. Makanya ketika khutbah, dalam riwayat Jabir bin Abdullah, beliau ketika mensifatkan khutbahnya Nabi SAW, beliau mengatakan wa ala sautuhu. Nabi itu kalau berkhutbah meninggi suaranya, washtadda ghadabuh, dan semakin dahsyat kemurkaan Nabi. Ka'annahu mundhiru jaish. Nabi kalau berkhutbah itu seperti seorang panglima, komandan yang sedang memberikan arahan kepada prajurit-prajuritnya. Itu komandan kalau ngasih arahan kepada prajuritnya dengan suara apa jamaah? Masa dengan lemah lembut gitu? Enggak, dengan suara lantang Nabi kalau berkhutbah. Berarti Nabi punya motivasi untuk mengeraskan suara itu. Baik, apa yang menghalangi Nabi pakai mikrofon? Gak ada, adamul ikhtira, gak ada alatnya. Sehingga kalau dipakai sama orang setelah Nabi, bid'ah? Tidak. Ya, itu kaidahnya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Iqtidha' As-Siratil Mustaqim. Ya, kaidah ini penting untuk mematahkan hujjah bid'ah dan supaya jelas bagi kita mana yang bid'ah dan mana yang tidak. Maka meskipun kau beramal mendekatkan diri kepada Allah, namun dengan amalan yang tidak diamalkan oleh Nabi SAW, meskipun itu ikhlas, maka tertolak, tidak akan diterima oleh Allah. Berdasarkan hadis Nabi, barang siapa yang mengerjakan amalan yang tidak ada laisa alaihi amruna, tidak ada perintahnya dari kami, maka tertolak. Ya, dalam riwayat yang lain, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang ahdatsa, membuat perkara-perkara yang baru, fi amrina hadza, dalam perkara kami ini, kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, fi amrina fi dinina, dalam agama. Ya, Nabi sudah membatasi bahwasanya bid'ah di situ hanya dalam perkara-perkara agama. Ma laisa minhu, padahal dia bukan bagian daripada agama, fahuwa raddun, maka tertolak. Idzan al-amalus salih ma jama'a wasfain, al-awwal al-ikhlasu lillahi azza wajal, wa tsani al-mutaba'ah li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tambahkan materi lain berkaitan dengan ayat ini, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Orang yang beriman, mereka yang beriman, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Dalam ayat ini Allah membedakan antara iman dan amal soleh, dipisahkan dengan huruf waw. Illal ladzina amanu, iman, wa amilu as-solihat, dan beramal soleh. Sehingga dipahami oleh sebagian orang, amal soleh itu bukan bagian daripada iman. Apa maksudnya jemaah? Ya, berarti dipahami dari ayat ini, amal soleh bukan bagian dari iman. Ya, menunjukkan bahwasanya iman itu hanya keyakinan dalam hati. Ya, menunjukkan bahwa iman itu hanya keyakinan di dalam hati. Maka sebatas Anda sudah meyakini, itu sudah dikatakan mukmin, meskipun Anda tidak beramal. Ya. Setuju? Hah? Ini anak berbicara seolah-olah mereka ini. Antum tak kasih syubhatnya ini. Ya. Maka dengan ini jamaah, dari ayat yang sudah kita bahas menunjukkan bahwa amal soleh bukan bagian dari iman. Ya. Amal soleh bukan bagian dari iman, karena Allah membedakan antara iman dengan amal soleh.
Karena waw itu tujuannya adalah untuk memisahkan antara yang sebelumnya dan setelahnya. Ya, berarti berbeda antara iman, amanu, dengan amilus solihat. Ya, maka iman itu cukup dalam hati. Perbuatan amal soleh bukan bagian dari iman. Sepakat? Kenapa kok nggak sepakat? Atau pertama, itu ucapan siapa itu? Jahmiyah. Ya, Jahmiyah, ya. Terlalu jauh. Kemarin Jabariyah itu, Qadariyah itu mestinya itu. Masalah takdir itu. Tapi ini adalah ucapannya Murji'ah. Ini adalah akidahnya Murji'ah. Mereka disebut Murji'ah karena mengeluarkan amal dari iman. Ya, mereka mengeluarkan amal dari iman. Padahal sudah kita bahas, Ahlus Sunnah meyakini iman itu mencakup keyakinan, ucapan lisan, dan amalan perbuatan badan. Itu keyakinan Ahlus Sunnah. Adapun orang-orang Murji'ah enggak. Mereka mengatakan macam-macam ya. Cuman intinya kembali kepada satu, sepakat mereka amal bukan bagian dari iman. Ya, amal itu bukan bagian dari iman. Maksudnya adalah efek daripada ini, apa kok dibeda-beda kayak gitu sih? Ya, sudahlah kita muslim saudara. Wah, gitu. Gak usah dibeda-bedakan Murji'ah, Khawarij gitu. Loh, enggak, ada dampaknya berbahaya. Dampaknya orang-orang Murji'ah ini adalah sebagaimana amalan bukan termasuk bagian dari iman, maka demikian juga amalan itu tidak bisa menjadikan orang kufur. Tidak bisa menjadikan orang keluar dari Islam. Seandainya ada seseorang yang melakukan kekufuran, perbuatan amalan kufur, mungkin dia sujud kepada berhala, atau dia ngalap berkah ke kuburan-kuburan keramat, berdoa kepada orang-orang yang telah mati, menyembelih untuk selain Allah. Ini kan perbuatan kan? Ya, ini perbuatan. Atau dia mencaci maki Allah, mencaci maki agama, atau dia nginjak-nginjak mushaf dengan sengaja. Ya, kata orang-orang Murji'ah, amalan-amalan tersebut itu tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Mereka masih mukmin. Kenapa? Karena yang mereka lakukan itu adalah perbuatan. Gak bisa perbuatan itu menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Menurut mereka, yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam cuman keyakinan. Ya, cuman keyakinan saja yang bisa mengeluarkan mereka dari Islam. Kalau perbuatan nggak bisa mengeluarkan dari Islam. Itu bahayanya. Kalau Ahlussunnah tidak. Ahlussunnah menetapkan hanya dengan keyakinan bisa orang itu keluar dari Islam. Seperti dia meyakini ada pencipta lain selain Allah, atau dia ragu dengan agama ini. Itu kan cuman keyakinan kan? Tapi pelakunya kufur, kafir pelakunya. Atau dengan lisan misalnya, dengan ucapan, dia mencaci maki Allah, dia mencaci maki Rasul. Hanya dengan ucapan itu juga sudah bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Meskipun hatinya masih tetap beriman, tapi kalau lisannya sudah mencaci maki Allah, sudah mencaci maki Rasul, mencaci maki agama, dia tetap dikatakan beriman. Allah mengatakan dalam surah At-Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian memperolok? Ya, karena orang-orang di zaman Nabi SAW, orang-orang munafik mengatakan, "Ma ra'aina min qurra'ina arghabu butunan wa akdzabu alsunan wa ajbanu indal liqa min haula." Ya, kami tidak pernah melihat seperti para qori-qori kita, maksudnya Nabi dan para sahabatnya. Mereka ini adalah orang-orang yang perutnya buncit-buncit, hanya memikirkan dunia saja. Dan mereka ini orang-orang yang pengecut ketika bertemu dengan musuh. Dan mereka ini adalah orang-orang yang lisannya paling pendusta. Itu diucapkan.
Ya, kemudian ketika mendengar sebagian para sahabat mendengar hal tersebut, maka mereka beralasan, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ya, kita cuman main-main mulut. Ya, cuman apa? Guyonan, bercanda, cek gak sumpah nul perang kok serius gitu kan. Hati kami enggak seperti itu. Itu hanya ucapan di lisan buat guyonan. Tapi lihat vonis Allah Subhanahu wa taala, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastanziun la ta'tadiru. Ojo cari-cari alasan. Ya, jangan cari-cari uzur. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Ya, ini vonis secara umum ya. Ahlussunnah menetapkan hanya dengan ucapan orang itu bisa keluar dari Islam. Demikian juga dengan perbuatan. Orang itu juga bisa keluar dari Islam hanya dengan perbuatan saja, meskipun lisannya tidak mengucapkan, meskipun hatinya tidak meyakini. Ya, itu juga sudah bisa mengeluarkan dari Islam. Seperti tadi, ada orang nginjek-nginjek mushaf misalnya. Perbuatan. Meskipun dia enggak meyakini, bukan karena enggak sengaja loh ya. Beda kalau orang enggak sengaja, ya mungkin ada Quran di bawah, kemudian dia jalan nggak sengaja keinjek, ini beda, nggak dikufurkan. Ini dengan sengaja dia menginjak-injak Al-Quran tersebut. Ya, meskipun hatinya masih mengimani Al-Quran itu, maka dia sudah apa? Kafir, keluar dari Islam. Ya, hanya dengan perbuatan dia keluar dari Islam. Lah kalau Murji'ah enggak. Ya, kalau Murji'ah mereka hanya menetapkan kafir itu cuman kafir i'tiqadi. Adapun lisan dan perbuatan menurut sebagian mereka itu tidak bisa menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Kembali kepada ayat ini, mereka berdalil iman dan amal soleh dibedakan sama Allah. Apa jawabannya? Di sini kita bawakan ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita ambilkan dari kitab Manhaj Al-Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidah yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktor Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil. Bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kitab tauhid, bukan. Ya, lain, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil. Ya, orang zaman sekarang, bukan Syekh Muhammad bin Abdul. Namanya tok sama. Sudah diterjemahkan buku ini dan sudah hatam dikaji di kitab ini sudah hatam dikaji di masjid ini juga. Ya, atau tahun berapa dulu itu. Ya, oleh Ustaz Abdurrahman Thayyib. Nah, di sini ada perdebatan antara Imam Syafi'i dengan orang Murji'ah. Diriwayatkan dari Ar-Rabi' ibn Sulaiman, salah satu murid Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasanya ada seseorang yang berkata, "Fama taqulu anta fihi?" Ada seorang yang berkata kepada Imam Asy-Syafi'i tentang iman. Ya, Imam Syafi'i sama orang tadi berdebat tentang iman. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, "Fama taqulu anta fihi?" Bagaimana pendapatmu tentang iman ini? Maka orang tadi mengatakan, "Innal iman qaulun." Qala wa man innal iman qaulun. Qala wa min aina qulta? Kata dia, iman itu hanya ucapan saja. Ya, karena di antara macam-macamnya Murji'ah ini ada yang menetapkan bahwasanya iman itu hanya keyakinan. Ada yang mengatakan iman itu adalah ma'rifah, sebatas tahu meskipun enggak diyakini, itu sudah mukmin jamaah. Ini Murji'ah. Murji'ahnya Jahmiyah. Ya, Jahmiyah itu juga Murji'ah dalam pembahasan ini, tapi Murji'ah yang gulat, yang ekstrim. Ya, mereka mengatakan iman itu hanya ma'rifah. Kalau sudah tahu, sudah punya ilmunya, meskipun nggak diyakini, dia sudah mukmin. Wah, ini berarti bahaya ini. Iblis berarti beriman karena iblis tahu. Fir'aun juga beriman karena Fir'aun tahu. Ya, macam-macam variannya Murji'ah ini. Cuman mereka sepakat, amal perbuatan itu bukan bagian dari iman. Itu. Nah, kata orang ini, iman itu hanya ucapan saja. Kata Imam Syafi'i, wa min aina qulta? Dari mana kau mengatakan seperti itu? Apa dalilnya? Qal min qaulillahi ta'ala. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat." Ya, kalau ini di surat Al-Baqarah. Cuman sama pendalilannya.
Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh. Banyak kan ayat-ayat kayak gitu kan. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholah dan seterusnya. Ya. Orang beriman dan beramal soleh. Kata dia, fasaral waw faslan bainal imani wal amal. Fal imanu qaulun wal a'malu syara'i'uhu. Kata dia, dalam ayat ini Allah memisahkan antara iman dengan amal. Ada huruf wawu di situ. Wawu itu sebagai pemisah. Seandainya amal, ya amal perbuatan itu bagian dari iman, harusnya Allah cuman mengatakan illalladzina amanu. Wis. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Karena dalam ucapan illalladzina amanu sudah include apa? Amal soleh. Tapi kenapa Allah kok nyebutkan dua? Illalladzina amanu wa amilus solihat. Paham ya maksudnya ya? Anak kok agak ragu gitu. Yang nggak paham nggak apa-apa, disederhanakan lagi. Ya Pak, disederhanakan lagi, dipaham. Ya, saya ulangi lagi ya, syubhat mereka. Mereka meyakini amal, perbuatan, gerakan-gerakan ya, gerakan badan dari amal-amal soleh itu bukan bagian dari iman. Iman itu cuman keyakinan saja, cuman masalah hati saja. Meyakini tok itu sudah disebut iman. Nah, dalil mereka adalah illalladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, amalan gerakan. Nah, dalam ayat ini Allah membedakan antara iman dengan amal soleh. Seharusnya kalau memang amal soleh itu bagian dari iman, maka cukup Allah mengatakan apa? Amanu. Wes cukup. Soalnya sudah include amal soleh. Tapi kenapa Allah sebutkan amal soleh lagi? Kan ini mubadzir kata mereka. Ya, Allah mengucapkan sesuatu yang sia-sia, yang mubadzir. Ya, kebanyakan akhirnya nanti kepanjangan ayatnya. Nah, maka dijawab oleh Imam Syafi'i, wa indakal wawu faslun. Oh gitu. Berarti menurut ente wawu itu adalah memisahkan antara yang sebelumnya dengan sesudahnya. Ya, maksudnya itu apakah huruf wawu itu pasti membedakan antara sebelumnya dan sesudahnya? Padahal wawu ataf itu banyak fungsinya jamaah. Ya, huruf wawu itu banyak fungsinya. Memang di antara fungsi wawu adalah untuk membedakan antara sebelumnya dengan sesudahnya. Membedakan antara sebelum wawu dan setelah wawu. Iya, kita nggak menutup mata, nggak menutup kenyataan. Memang salah satu fungsi wawu untuk itu, untuk membedakan antara sebelum wawu dan sesudah wawu. Tapi wawu itu juga berfungsi untuk memperinci yang sebelumnya. Ini disebut dengan zikrul am atau zikrul khas ba'dal am. Disebutkan yang khusus setelah disebutkan yang umum. Jadi yang disebutkan pertama kali yang umum dulu, illalladzina amanu. Umum kan? Karena mencakup keyakinan, amalan dan ucapan. Umum. Wa amilu as-solihat. Lah dikhususkan lebih khusus lagi amal soleh. Ya, dzikrul khas ba'dal am. Disebutkan yang khusus setelah yang umum. Nah, itu banyak dalam ayat, seperti misalnya Allah mengatakan tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat-malaikat turun pada Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, malaikat-malaikat turun warruh, dan juga ruh. Siapa ar-ruh? Jibril alaihi salam. Loh, Jibril gak masuk bagian malaikat berarti kalau menurut keyakinannya dia, Jibril bukan bagian malaikat. Karena dipisahkan di situ. Tanazzalul malaika wa, kan sama itu wawu itu. Paham jamaah? Ya, bahkan lebih jelas lagi dalam surat Al-Baqarah. Allah mengatakan man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikal fa innallaha aduwwun lil kafirin. Barang siapa yang memusuhi Allah, malaikat-malaikatnya, wa rusuli dan rasul-rasulnya, wa jibrila wa mikal.
Tuh, Jibril dan Mikail. Apakah Jibril dan Mikail bukan bagian dari malaikat? Tidak. Bagian daripada malaikat. Nah, tapi jawaban Imam Syafi'i gini. Makjleb ini jawabannya. Beliau mengatakan, oh berarti waw itu untuk memisahkan. Kata Murji'ah tadi, na'am. Waw itu untuk memisahkan, membedakan. Kata Imam Syafi'i, fa idza kunta ta'budu ilahaini, ilahan fil masyriq wa ilahan fil maghrib. Kalau kayak gitu cara berpikirmu, berarti kau menyembah dua sesembahan, dua ilah, yaitu sesembahan yang di timur dan sesembahan yang di barat. Ya, berarti kau menyembah dua sesembahan. Kenapa? Karena kata beliau, li'annallaha ta'ala yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman, Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Ya, Rabb dua timur dan Rabb dua barat. Dipisahkan dengan waw. Apakah beda Rabb timur dengan Rabb barat? Tidak. Berarti kalau kaidahmu waw itu membedakan, berarti ada dua Rabb, Rabb timur dan Rabb barat. Berarti kau syirik, menyembah dua Tuhan. Kaget orang ini. Faghadibar rajul, marah dia. Waqal, dia mengatakan, subhanallah, aja'altani wathaniyan, kau menuduh aku penyembah berhala, maksudnya kau menuduh aku syirik. Kata Imam Syafi'i, bal anta ja'alta nafsaka kadzalik. Loh, ente sendiri yang menjadikan diri ente syirik. Ya, aku hanya memakai kaedahmu. Ya, ini pintarnya para ulama. Kaidahnya ahlil bid'ah, senjatanya ahlil bid'ah dipakai untuk melawan mereka sendiri. Senjata makan tuan. Dan memang harusnya demikian jamaah. Dalil-dalil yang dipakai sama ahlil bid'ah, semua ahlil bid'ah, mereka ketika berdalil baik dengan ayat Al-Quran ataupun dengan hadis Nabi SAW, sejatinya dalil-dalil itu bukan mendukung perbuatan mereka, justru dalil itu bumerang bagi mereka. Ya, ini tapi yang bisa ngelihat ulama. Kalau orang awam yang ngelihat, oh iya ya, kuat dalilnya itu. Enggak. Kalau diteliti lebih dalam, justru dalil itu membungkam mereka sendiri. Ya, seperti ini. Mereka menjadikan ayat illal ladzina amanu wa amilus sholihat sebagai dalil untuk menunjukkan bahwasanya amal soleh bukan bagian dari iman, justru dipakai sama Imam Syafi'i untuk membungkam dalilnya, untuk membungkam orangnya sendiri. Senjata makan tuan. Ya, dan seterusnya sampai akhirnya kisah orang ini beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya dia tidak lagi berkeyakinan demikian. Dia meyakini bahwa iman itu mencakup amal soleh juga. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kurang 5 menit. Berkaitan dengan masalah Khawarij dan Murji'ah, tentang masalah iman ini erat kaitannya dengan Khawarij dan Murji'ah. Di sini kita bawakan beberapa pembahasan penting berkaitan dengan iman. Iman menurut Ahlus Sunnah itu terkumpul dalam sebuah bait yang disebut dengan khamsun nunat, 5 nun. Ya, karena akhirannya nun semua. Iman itu adalah i'tiqadun bil janan. Tuh belakangnya nun. Keyakinan dalam hati. I'tiqadun bil janan, keyakinan di dalam hati. Wa qaulun bil lisan. Ya, ucapan lisan. Tuh akhirnya nun lagi. Wa amalun bil arkan. Mengamalkan dengan arkan, anggota tubuh. Belakangnya nun lagi. Yazidu bi ta'atir rahman. Iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Ar-Rahman. Wa yanqusu bi ta'ati siapa? Asy-syaitan. Dan berkurang iman itu ketika taatnya kepada asy-syaitan. Dapat enggak nun-nunnya tadi itu? Ya, nun-nun semua. Ya, disebut khamsu nunat, 5 nun.
Tapi apa dalilnya? Kalau tadi mereka mengatakan amalan bukan bagian dari iman, maka Ahlussunnah sebaliknya menetapkan amalan bagian dari iman. Dalilnya banyak. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah tentang perpindahan arah kiblat. Allah mengatakan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidaklah menyia-nyiakan iman kalian. Yang dimaksud dengan iman di situ, sepakat para ulama ahli tafsir apa? Salat. Yang dimaksud dengan iman dalam ayat tadi di surat Al-Baqarah ayat berapa itu? Awal-awal juz 2. Ya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Yang dimaksud iman di situ adalah salat. Ya, salat Allah katakan sebagai iman. Sedangkan kita tahu salat itu mencakup keyakinan. Orang salat harus apa dulu? Niat dalam hati. Kemudian di dalam salat juga ada ucapan lisan, ada zikir-zikir, ada takbiratul ihram, ada tasbih, ada tahmid. Ya, kemudian dalam salat juga ada gerakan-gerakan, sujud, ruku, ya, mengangkat kedua tangan, ya, tasyahud dan yang lainnya. Tuh, salat terkumpul di dalamnya 3 rangkaian iman itu. Tapi Allah menyebutnya dengan iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Itu dalil yang menunjukkan bahwa iman bukan hanya keyakinan dalam hati, tapi juga ucapan dan perbuatan. Kemudian juga dari hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 lebih cabangnya. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah. Iman yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Ucapan. Wa adnaha, dan iman yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Apa ini? Amal, perbuatan. Wal haya syu'batun minal iman. Dan malu itu bagian dari iman. Malu itu apa? Hati. Nah, kalau antum mendapati ada ungkapan dari para ulama yang cuman menyebutkan 2, ya, iman itu cuman ucapan dan perbuatan. Itu ada banyak di antara para ulama-ulama menyebutkan iman itu cuman ucapan dan perbuatan. Seperti misalnya Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan laqitu akthar min alfi rajulin minal ulama'i bil amsar, fama ra'aituhum ahadan yakhtalifu fi annal imana qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Kata Imam Al-Bukhari, aku berjumpa lebih dari 1000 ulama dari berbagai penjuru dunia, dan aku tidak mendapati mereka berselisih dalam masalah iman. Mereka sepakat iman itu ucapan dan perbuatan, bisa bertambah, bisa berkurang. Mana keyakinannya? Kok nggak disebut sama Imam Bukhari? Naam, sudah masuk dalam kata-kata qaul wa amal. Karena kalau dirinci, qaul, ucapan, itu terbagi 2. Qaulul lisan wa amalul lisan. Ucapan lisan dan amalan lisan. Simpan dulu ini. Ucapan lisan dan amalan lisan. Sedangkan apa tadi? Enggak. Hati, qalb, itu juga terbagi menjadi 2. Ada qaulul qalbi wa amalul qalbi. Ucapan hati dan perbuatan hati. Kalau amalan perbuatan anggota badan ini sudah jelas. Tapi sekarang kita punya 5. 2 berkaitan dengan lisan, 2 berkaitan dengan hati, dan 1 berkaitan dengan anggota badan. Yang berkaitan dengan lisan dulu. Ada ucapan lisan dan perbuatan lisan. Apa bedanya? Ucapan lisan dan perbuatan lisan. Kalau ucapan lisan itu adalah apa-apa yang kita diwajibkan untuk mengucapkannya. Kalau kita nggak mengucapkannya, batal keimanan kita. Berarti ucapan apa ini? Syahadat. Ucapan syahadat itu disebut qaulul lisan, ucapan lisan. Sedangkan amalan lisan, amalan mulut, yaitu Allah memerintahkan kita untuk beramal
beramal soleh dengan lisan, seperti zikir, baca Quran, berdoa, itu amalan lisan. Itu bedanya. Ya, ucapan lisan itu yang wajib. Nah, yang hati juga gitu. Yang hati tadi ada ucapan hati dan amalan hati. Kalau ucapan hati apa? Nah, apa-apa yang kita diwajibkan, yaitu at-tasdiq, membenarkan. Ketika ada datang khabar, berita dari Allah, Allah mengabarkan tentang surga dan neraka. Misalnya di dalam Al-Quran antum membaca ada surga dan neraka, maka kewajiban hati antum disuruh apa? Membenarkan. Ya, tidak boleh mendustakan, harus membenarkan. Nah, membenarkan tasdiq ini disebut dengan apa? Ucapan atau perbuatan hati? Ucapan hati. Sedangkan kalau amalan hati itu adalah amalan-amalan, amal-amal soleh yang dilakukan dengan hati, seperti tawakal, na'am, khauf, roja, niat tadi. Ya, apa lagi? Ya, amalan-amalan hati. Ya, itu semuanya masuk amalan hati. Kalau ucapan hati itu tasdiq, apa yang Allah kabarkan harus kita benarkan. Ya. Nah, bedanya juga kalau ucapan hati ditinggalkan, pelakunya jadi kufur. Beda amalan hati. Kalau amalan hati ditinggalkan, pelakunya tidak kafir, cuman mengurangi kesempurnaan imannya saja. Ucapan lisan dengan amalan lisan juga gitu. Kalau orang meninggalkan amalan lisan, zikir, baca Quran, kafir orangnya? Tidak, mengurangi kesempurnaan. Tapi kalau yang ditinggalkan itu adalah ucapan lisan, yaitu 2 kalimat syahadat, maka orangnya kufur, kafir. Ya, ini cuma rincian saja. Jadi kalau ada ulama menyebutkan qaulun wa amalun, iman hanya ucapan dan perbuatan, itu masuk semua itu. Ya, tentang masalah iman ini masih banyak pembahasan-pembahasan penting berkaitan dengan akidah antara ahlus sunnah dengan khawarij dan murji'ah. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.